Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran pembentukan dengan teknik cetak dan masih dalam KD 4.1, yaitu mempresentasikan bahan dan alat pembuatan model cetakan. Sebelum kita ke materi tentang model, tentang alat dan bahan pembuatan teknik cetak, ada baiknya kita mempelajari dulu tentang pembentukan benda keramik dengan teknik cetak secara keseluruhan agar kalian paham apa itu sesungguhnya pembentukan benda keramik dengan teknik cetak. Teknik cetak, saat ini banyak pabrik keramik di Indonesia yang memproduksi peralatan rumah tangga, ya, baik barang interior, saniter, alat teknik, alat elektronik, itu yang menggunakan teknik cetak dari bahan keramik. Minggu lalu Ibu menyuruh kalian mencari informasi tentang karya-karya teknik cetak yang ada di sekitar rumah kalian. Kalau kalian sudah menggali informasi dari berbagai sumber, kalian pasti akan menemukan bahwa di dalam rumah kalian pasti itu akan ada benda keramik yang dibuat dengan keteknikan cetak. Misalnya yang paling gampang adalah rumah tangga seperti piring dan gelas. Barang-barang rumah tangga seperti itu memang dibuat dengan keteknikan cetak karena bentuk yang sama, ukuran yang sama, dan bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak. Nanti kedepannya juga akan Ibu jelaskan ini keunggulan kenapa ya orang banyak menggunakan teknik cetak. Nah, selain untuk industri besar, ya, pembentukan dengan teknik cetak ini juga biasanya dilakukan oleh industri atau pengrajin keramik bakaran rendah, khusus dengan industri keramik untuk souvenir, hiasan, cindera mata yang biasanya dipakai untuk industri pariwisata, ya. Kenapa pembentukan dengan teknik cetak itu banyak dipakai? Karena memiliki keunggulan antara lain bentuk dan ukuran benda keramiknya itu sama. Yang kedua, dapat diproduksi dalam jumlah banyak atau massal dan waktu yang relatif lebih cepat, waktu produksi yang relatif lebih cepat. Kita umpamakan seandainya dalam industri keramik kita mau membuat bentuk sebuah bentuk seperti yang dicontoh ya, Doraemon atau patung-patung lain gitu. Kalau kita dipesan untuk souvenir pernikahan dalam jumlah banyak, biasanya dalam souvenir pernikahan itu orang memesan paling tidak ada mungkin sekitar 500, minimal 500 buah. Kalau misalnya kita membuatnya manual satu-satu dengan teknik pijit, itu akan lama sekali untuk bisa jadi. Makanya sekarang untuk industri ini bisa lebih dipermudah jika kita menggunakan teknik cetak tekan. Dapat diproduksi dalam jumlah banyak atau massal, bentuknya juga bisa sama semua ya, karena menggunakan satu cetakan yang sama. Seandainya kita membuatnya manual, pembuatan yang pertama dari tangan yang pertama itu mungkin bagus, tapi yang keduanya ya belum tentu, karena sudah beda waktu. Untuk pembentukan benda keramik dengan teknik cetak sendiri, ini sebenarnya terbagi menjadi 3, yaitu teknik cetak tekan, teknik cetak ruang, dan teknik cetak jiger. Untuk teknik cetak tekan, ini merupakan pembentukan benda keramik yang dilakukan dengan bantuan cetakan grip satu sisi, jadi cetakannya hanya satu, tunggal, dan menggunakan bahan tanah liat plastis. Bahannya adalah tanah liat plastis dengan cara menekan bongkahan atau lempengan tanah liat plastis tadi ke permukaan cetakan sehingga mengisi cekungan atau bentuk cetakan. Hasilnya suatu bentuk benda keramik yang sesuai bentuk cetakan. Ini kalau dulu Ibu berbicara dengan kakak kelas, banyak yang bilang ya memang mirip seperti saat kita
menggunakan slip tanah liat yang cara pembentukannya dengan cara menuang slip tanah liat ke dalam cetakan sehingga mengisi seluruh permukaan cetakan, kemudian dituang kembali slip tanah liat tersebut. Hasilnya adalah suatu bentuk benda keramik yang sesuai bentuk cetakan. Jadi kalau misalnya cetak tekan itu bahannya itu tadi tanah liat plastis, kalau cetak tuang bahannya adalah tanah liat, slip tanah liat. Yang ketiga adalah teknik cetak jigger jolly. Ini sebenarnya gabungan antara teknik cetak dan teknik putar ya. Cuma kalian nggak perlu khawatir karena sesuai dengan kurikulum kita yang sesuai dengan kurikulum ke-13 bahwa untuk teknik cetak jigger jolly di sini tidak kita praktekkan ya. Tapi untuk sekedar kalian ketahui ya, sebagai bahan referensi kalian juga nggak apa-apa. Jadi untuk cetak jigger jolly sendiri ada yang cetak jagger ini untuk membentuk bagian luar benda keramik ya, jadi ditekan sambil diputar, dan ada yang cetak jolly ini untuk membentuk bagian dalam. Contoh bendanya, contoh prosesnya seperti yang ada di gambar. Tahapan dalam pembentukan teknik cetak kita tidak akan bisa langsung ya, tetap harus ada tahapannya. Tahapan yang pertama itu kita harus membuat model dulu. Setelah membuat model ya, untuk acuannya modelnya, baru membuat cetakan. Setelah cetakannya jadi baru bisa kita mencetak. Berikut ini adalah bahan-bahan untuk pembentukan dari cetak. Yang pasti itu tanah liat ya, baik tanah liat plastis ataupun tanah liat model. Sesuai namanya, berarti kalau tanah liat plastis kita gunakan untuk pembentukan di teknik cetak tekan. Sedangkan kalau tanah liat model bisa kita gunakan hanya untuk sebagai model acuan. Bahan utama yang kedua adalah gips. Gips digunakan untuk membuat cetakan atau juga bisa membuat model benda keramik ya. Tapi lebih banyak digunakan sebagai cetakan. Gips yang kita pakai juga yang ini tidak bisa sembarangan ya. Harus gips dengan konsentrasi tinggi dengan rumus kimia khusus yang biasanya tidak boleh terlalu banyak lembab. Gips yang baik itu nanti ada syaratnya ya, tapi yang jelas jangan sampai gips yang kita gunakan itu terlalu keras atau terlalu lembab karena mempengaruhi dalam pembentukan hasil cetakan. Berikutnya ada larutan pemisah. Larutan pemisah ini merupakan campuran sabun cuci batangan dan minyak goreng yang dipanaskan. Larutan pemisah ini digunakan pada saat kita membuat cetakan. Jadi bukan saat membuat model atau saat mencetak, tapi saat pembuatan cetakan. Nah, deflokulan. Deflokulan merupakan bahan elektrolit ya. Ini digunakan untuk membuat slip sebagai bahan utama pembentukan cetak tuang. Ada air ya. Ini digunakan pada setiap tahap pembentukan ya, baik dari pembuatan model, pembuatan cetakan maupun saat pencetak. Ada juga bedak tabur. Bedak tabur yang kita pakai, bedak Mars, bedak baby itu ya. Ini dipakai saat kita mencetak. Jadi agar hasil cetakan itu bisa lepas dari cetakan, ini sebaiknya sebelum kita mencetak, cetakan kita sudah kita taburi dengan bedak tabur. Sedangkan alat-alat yang dipergunakan ya adalah sebagai berikut ya. Ini adalah alat-alat yang dipakai untuk pembuatan model. Sir, bisa, kuas. Alat untuk pembuatan cetakan. Ada timbangan. Timbangan ini adalah timbangan untuk menghitung gips ya, skor, gelas ukur, baskom dan ember. Ini adalah alat-alat untuk membuat cetak tekan. Yang pasti ada cetakannya adalah cetakan satu sisi ya, karena hanya dicetak dari atas ya,
2 dimensi. Nah, ini adalah alat-alat untuk mencetak tuang. Cetakan yang digunakan adalah cetakan 2 sisi atau lebih. 2 sisi atau lebih ini kemudian ditemukan, makanya kita mempergunakan juga karet pengikat di sini. Nah, beberapa hal yang harus diketahui, ya, harus kalian ketahui. Pada saat kita akan mencetak tekan, ya, ini yang penggunaan bahannya ini harus benar-benar diperhatikan. Proses pencetakan dengan teknik cetak tekan ini sebaiknya menggunakan tanah liat yang kondisinya benar-benar plastis dan mungkin. Tanah liat yang dipergunakan jangan terlalu lembek, karena kalau lembek itu akan sulit mendapatkan bentuk yang tajam, ya, karena lembek tadi nggak bisa masuk dalam cetakan, dan hasilnya itu akan lengket pada cetakan, jadi sulit diambil seperti pada contoh gambar ini, ya. Sedangkan jika tanah liat terlalu keras, ini juga akan mengakibatkan tanah sulit masuk dalam cetakan, dan seandainya sudah dicampur pun hasilnya biasanya retak-retak seperti contoh gambar. Jadi untuk mendapatkan tanah liat plastis yang homogen, sebaiknya sebelum kita mencetak, tanahnya diuli terlebih dahulu. Sedangkan untuk persiapan mencetak tuang, ini kita harus membuat slip terlebih dahulu. Dan setelah slipnya jadi, itu slipnya juga tidak bisa langsung dipakai. Slipnya lebih baik disimpan dulu atau diperam dulu kurang lebih 2 atau 3 hari. Lebih itu malah lebih baik, ya. Makanya nanti saat kita akan mencetak tuang, kita ada proses membuat slip terlebih dahulu, ya, mungkin sekitar, kalau kondisi sudah kondusif, ya, mungkin sebulan atau 2 bulan sebelum kita mencetak, kita akan ada proses membuat slip terlebih dahulu, ya, membuat bubur yang kemudian kita beri developan, ya. Setelah jadi, mungkin baru seminggu atau 2 minggu setelah itu baru kita pergunakan untuk mencetak. Dan sebelum mencetak pun sebaiknya slip yang udah jadi tadi masih kita kocok lagi, kita aduk lagi dengan mixer supaya lebih homogen. Nah, pada persiapan mencetak, ya, pastikan cetakan harus benar-benar kering dan bersih dari sisa kotoran tanah sehingga cetakan dapat menyerap air, ya. Pastikan cetakan tidak ada bagian yang mengkait, ya. Kalau mengkait ini nanti nggak bisa lepas, hasil cetakannya sulit diambil. Dan untuk cetak tuang, periksa cetakan agar benar-benar rapat. Jadi saat cairan slip itu dituang ke dalam lubangnya nanti tidak ada slip yang bocor. Nah, dalam prosesnya sendiri, ya, ada beberapa problem dalam teknik cetak, ya. Antara ini mungkin hasil cetakan sulit diambil, hasil cetakan retak-retak, ya, daya serap cetakan lama. Diagnosisnya adalah di sampingnya ini, silakan kalian baca. Dan pemecahannya, ya, solusinya, ya, misalnya jika benda hasil cetak tuang ini rapuh, berarti waktu mencetak tuang ini terlalu tipis, berarti jangan sampai saat kita menuang slip itu terlalu cepat, biarkan agak lama dulu slipnya, ya, dan kalau perlu dituang hingga 2-3 kali agar hasil cetakan itu lebih tebal, jadi lebih kokoh. Oke, kurang lebih itu adalah sedikit informasi untuk pembentukan benda keramik dengan teknik cetak. Silahkan kalian pelajari benar-benar, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti setelah ini ada pertanyaan yang harus kalian jawab dari video ini. Terima kasih.